Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkan Ranjulanto, Fakultas Jurusan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas PTIKC. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar ilmu komputer. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian jaringan komputer. Kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Ketiga, sejarah jaringan dan internet. Keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Yang keenam, jenis-jenis jaringan. Materi pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, resource, file, media, dan lain-lain. Materi kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama, sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau sistem distribut. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sama-sama harus memindahkan file perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan. Materi ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang pertama, jaringan komputer di tahun 1950-an ketika jenis komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System, dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Yang kedua, sejarah singkat internet dan web. Pada tahun 1997, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD USA. Tahun 1959, Len Kleinrock menulis paper tentang packet switching. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. Dan pada tahun 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NCP, dan seterusnya. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Yang pertama, tujuan. Khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua, high reliability. Kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, akses ke informasi yang berbeda di tempat lain. Kedua, komunikasi person to person. Yang ketiga, hiburan interaktif. Materi kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis. Pendidikan atau hobi juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik dan agama. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi, namun merugikan pihak lain. Misalnya, kegiatan carding, download software komersial secara ilegal. Dan materi terakhir, 6 jenis-jenis jaringan. Yang pertama, Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil.
umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MEN. Biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Yang terakhir, Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas yang menjangkau area wilayah otoritas negara.